Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Profesor Dr. Maftuhin MK selaku Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung. Yang terhormat Dr. Zulfa Ismawati selaku dosen pengampu mata kuliah Pemikiran dan Peradaban Islam, serta teman-teman kelas manajemen dakwah 1B yang berbahagia. Di kesempatan yang berkah ini, perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Muhammad Iqbal Mazaki beserta teman saya Muhammad Amiruddin Al-Faqih. Kali ini kami akan mempresentasikan makalah yang kami buat dengan judul Dinamika Pemikiran dalam Islam. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja saya mulai. Nanti dalam presentasi akan dibagi menjadi 2 subbab, yaitu perkembangan awal pemikiran Islam dan variasi pemikiran Islam. Kali ini saya Muhammad Imam Zaki akan menjelaskan tentang perkembangan awal pemikiran Islam. Oke, baik. Sebelumnya, di sini saya akan mendeskripsikan apa sih definisi pemikiran Islam. Oke, baik. Oke, pemikiran Islam. Kita mulai dari pemikiran. Secara etimologi berasal dari kata fikir, yang kata kerjanya adalah berpikir. Awalnya berasal dari bahasa Arab yaitu fakoro yafkuru fikron. Dalam bahasa Indonesia, huruf F dirubah dengan menjadi huruf P dan jadilah kata pikir, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti apa yang ada dalam hati, akal budi, ingatan, angan-angan, kata dalam hati, pendapat, dan pertimbangan. Secara terminologi, pemikiran dapat didefinisikan sebagai satu aktivitas kekuatan rasional atau akal yang ada dalam diri manusia, berupa kolbu, ruh, atau zinun, dengan pengamatan dan penelitian untuk menemukan makna yang tersembunyi dari persoalan yang dapat diketahui, atau untuk sampai kepada hukum-hukum atau hubungan antar sesuatu. Pemikiran juga dapat didefinisikan sebagai rangkaian ide berasosiasi atau berhubungan atau daya usaha reorganisasi, pengamalan dan tingkah laku yang dilaksanakan secara sengaja. Sementara pemikiran sendiri secara umum adalah proses menggunakan akal dan pertimbangan sesuatu yang mencakup sebagai proses mental, berbeda seperti pertimbangan ide atau proporsi atau menilai itu benar. Kemudian, yang dimaksud dari pemikiran Islam sendiri adalah kegiatan umat Islam dalam mencari hubungan, sebab, akibat, atau asal mula dari suatu materi ataupun esensi serta renungan terhadap suatu wujud, baik materinya ataupun esensinya. Pemikiran Islam merupakan gagasan atau sebuah pikir dari pemikir-pemikir Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Al-Sunnah untuk menjawab persoalan-persoalan manusia ataupun masyarakat yang timbul dari masyarakat itu sendiri. Oke, masuki bab yang kedua, yaitu sejarah perkembangan pemikiran Islam. Oke. Proses pembentukan pemikiran Islam itu diawali dari peristiwa-peristiwa seperti adanya sentuhan langsung dengan pendapat, agama, kebudayaan, atau perbedaan antara satu dengan yang lainnya.
Persentuhan ini ada kalanya menimbulkan kericuhan, akulturasi, bahkan tidak jarang juga terjadi asimilasi. Perkembangan pemikiran Muslim prosesnya terdapat dalam 3 fase dan kaitannya erat dengan sejarah Islam. Oke, kita masuk, yaitu yang pertama, adanya gejolak politik dari masa Khalifah Ali sehingga menimbulkan perang yang pada zaman itu bernama Perang Siffin, perang antara Sayyidina Ali dan Muawiyah. Dan yang kedua ada Perang Jamal, perang antara Ali dan Aisyah. Kasus perang ini menjadi faktor utama munculnya golongan Khawarij, yaitu pendapat Khawarij sendiri bahwa orang-orang yang terlibat dalam perang Siffin dan Jamal adalah orang yang berdosa besar dan kafir. Penetapan Ali sebagai kafir jelas sangat ditentang oleh sekelompok Muslim yang disebut Syiah, sehingga terjadilah pertentangan hebat antara sesama Muslim kala itu. Ada pula kelompok yang tidak ingin menyalahkan kelompok lain, namun mereka sempat mengeluarkan faktanya bahwa segala hukum perbuatan manusia yang belum jelas nasnya ditangguhkan hukumnya sampai di akhirat kelak. Dan mereka ini adalah kelompok Murji'ah. Oke, yang kedua, adanya ekspansi Islam dari barat ke Spanyol dan Perancis, yang dari selatan sampai ke Sudan, Ethiopia, dan seterusnya. Ekspansi yang dilakukan oleh Islam ternyata tidak hanya berdampak pada ajarannya saja, tapi juga semakin memperkaya khasanah kebudayaan Islam. Hal ini karena akulturasi budaya Arab Islam dengan budaya-budaya lokal daerah yang ditaklukkan. Oke, masuki yang ketiga, yaitu adanya perubahan masyarakat dari tradisional menjadi modern. Kehidupan pribadi semakin lama semakin kompleks dan menimbulkan masalah-masalah baru yang memerlukan pemecahan. Ilmu kalam ini mencakup beberapa objek pembahasan. Yang pertama adalah kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam segala seginya, termasuk wujudnya, keesaannya, dan sifat-sifatnya. Yang kedua, hubungan antara Allah dan alam semesta yang mencakup kekuasaan Allah, proses penciptaan alam, pengaturan Allah terhadap alam penciptaan, serta kedudukan malaikat dan jin. Dan yang ketiga adalah hubungan Allah secara khusus dengan manusia yang mencakup keadilan dan kebijaksanaan Allah, kasih sayang Allah, keadilan Allah, pengutusan rasul-rasul dan wahyu yang diturunkan kepadanya, pembalasan Allah atas perbuatan baik dan buruk yang dilakukan manusia selama di dunia. Lanjut pada poin yang kedua, yaitu bidang fikih. Bidang fikih secara harfiah, fikih berarti pengetahuan atau pemahaman yang mendalam tentang sesuatu. Semisal, maksud dari perkataan seseorang. Akan tetapi istilah ini selanjutnya berkembang menjadi nama khusus bagi ilmu tentang hukum agama Islam yang bersifat praktis, yang terkait dengan perbuatan manusia. Dalam khasanah keislaman terdapat dua istilah yang dipergunakan untuk menunjuk pada hukum Islam, yaitu yang pertama syariat Islam, yang kedua fikih Islam. Sejauh ini, sistem hukum Islam mengenal adanya 5 kategori hukum yang dipergunakan sebagai patokan
atau pedoman untuk mengukur tingkah laku manusia baik di bidang ibadah maupun di bidang muamalahnya. 5 hukum tersebut, yang pertama jaiz atau mubah atau ibahah, yang kedua sunnah, yang ketiga makruh, yang keempat wajib, dan yang kelima adalah haram. Lanjut. Membaca sejarah perkembangan fikih perlu diruntut mulai dari sejak masa kenabian di mana wahyu itu turun dan syariat Islam terbentuk. Bagaimana juga fikih dalam pengertian luasnya tidak lain adalah ikhtiar serius untuk menjelaskan dan menjabarkan secara praktis pesan-pesan syariah yang kemudian terkodifikasikan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sepanjang kesejarahan umat Islam yang kian hari semakin kompleks pasca meninggalnya Nabi Muhammad SAW, syariat senantiasa menjadi referensi utama bagi umat Islam untuk menemukan petunjuk dan bimbingan dalam menghadapi dinamika kehidupannya. Pada konteks ini, syariat kemudian menjadi wilayah ijtihad yang bersifat open-ended, yakni membuka ruang bagi adanya keragaman pemahaman dan tafsir. Yang menarik, ijtihad ternyata telah menjadi instrumental keagamaan yang penting selain Al-Quran dan As-Sunnah bahkan sejak masa kenabian. Lanjut pada poin yang ketiga, yaitu bidang filsafat. Bidang falsafah adalah kata serapan bahasa Arab dari istilah bahasa Yunani filosofia. Istilah ini kemudian diindonesiakan menjadi filsafat. Filsafat secara bahasa berarti pecinta hikmah dan kebijaksanaan. Dalam sejarahnya, filsafat tidak muncul dari negeri antah berantah. Kita mengenal filsafat terkadang melalui nama besar tokoh-tokohnya seperti Aristoteles, Plato, Socrates, dan lain sebagainya. Atau juga melalui ide-ide filsafat yang tidak bisa kita runtut lagi siapa yang menggagasnya. Atau juga melalui peradaban-peradaban besar yang dikenal kaya dengan tokoh-tokoh dan pemikiran-pemikiran filsafat seperti Yunani, Persia, India, dan Mesir. Satu hal yang pasti bahwa filsafat muncul di dunia tidak hanya sekali tetapi berkali-kali di berbagai tempat. Filsafat tidak dapat dibatasi pada suatu tradisi filosofis atau peradaban tertentu. Betapa banyak peradaban-peradaban lain yang ada di dunia ini yang tidak bisa diabaikan, yang mustahil bahwa mereka mampu membangun suatu peradaban tanpa ada kekuatan filosofis. Lanjut pada bidang yang terakhir, yaitu bidang yang keempat, bidang tasawuf. Tasawuf merupakan salah satu bidang kajian studi Islam yang memusatkan perhatiannya pada upaya pembersihan aspek batiniah manusia yang dapat menghidupkan, menggairah akhlak yang mulia. Jadi sebagai ilmu, sejak awal tasawuf memang tidak bisa dilepaskan dari takziah an-nafs, yakni penjernihan jiwa. Upaya inilah yang kemudian diteorisasikan dalam tahapan-tahapan pengendalian, dari pengendalian diri dan disiplin-disiplin tertentu dari satu tahap ke tahap yang berikutnya, sehingga sampai pada suatu tingkatan, yakni maqam spiritualitas yang diistilahkan oleh kalangan sufi sebagai syuhud, yakni persaksian, wujud perjumpaan atau fana, yakni peniadaan diri dengan hati yang jernih. Menurut perspektif sufistik, seorang dipercaya akan dapat mengikhlaskan amal peribadatannya dan memelihara perilaku kehidupannya karena mampu merasakan pembuatannya dengan Allah yang senantiasa mengawasi setiap langkah perbuatannya. Tasawuf yang berkembang pada masa berikutnya sebagai suatu aliran mazhab
Maka sejauh hal itu tidak bertentangan dengan Islam dapat dikatakan positif. Akan tetapi apabila telah keluar dari prinsip-prinsip keislaman, maka tasawuf tersebut menjadi mazhab yang negatif. Tasawuf ijabi mempunyai dua aspek corak. Yang pertama tasawuf salafi, yang kedua tasawuf sunni. Tasawuf salafi yakni yang membatasi diri pada dalil-dalil naqli atau athari dengan menekankan pendekatan interpretasi tekstual. Tasawuf sunni yakni yang sudah memasukkan penalaran-penalaran rasional ke dalam konstruk pemahaman dan pengamalannya. Istilah sufi mulai dikenal pada abad kedua Hijriah, tepatnya tahun 150 Hijriah. Orang pertama yang dianggap memperkenalkan istilah ini kepada dunia Islam adalah Abu Hashim As-Sufi, atau akrab disebut dengan Abu Hashim Al-Khufi. Akan tetapi pendapat lain menyebutkan bahwa tasawuf baru muncul di dunia Islam pada awal abad ke-3 Hijriah yang dipelopori oleh Al-Khurhi, seorang musisi asal Persia. Tasawuf kemudian semakin berkembang dan meluas ke penjuru dunia Islam pada abad ke-4 Hijriah dengan sistem ajaran yang semakin mapan. Diprediksi bahwa kemunculan pemikiran tasawuf adalah sebagai reaksi terhadap kemewahan hidup dan ketidakpastian nilai. Akan tetapi, secara umum, tasawuf pada masa perkembangannya mengacu pada 3 alur pemikiran. Yang pertama, gagasan tentang kesolehan yang menunjukkan keengganan terhadap kehidupan urban dan kemewahan. Yang kedua, maksudnya genotisme Helenisme yang mendukung corak kehidupan pertapaan daripada aktif di masyarakat. Dan yang ketiga, maksudnya pengaruh Buddhisme yang juga memberi penghormatan pada sikap anti dunia dan syarat dengan kehidupan asketisme.